Bu Semangat. Epi, eh, Bu Epi, acara selanjutnya apa ya? Acara selanjutnya adalah kajian tematik yang berjudul Upaya Meningkatkan Daya Ingat yang akan disampaikan oleh Bapak Ilman Sarkawi. Masya Allah, bagus sekali ya temanya. Sangat cocok bagi kita para santri Al-Hasani yang sebagian besar tentunya usianya sudah bukan belia lagi. Sehingga dalam belajar dan mengingat harus ada upaya ekstra. Dan yang sangat membanggakan Bu Evi, Pak Hilman ini juga adalah salah satu santri Al-Hasani dari kelas SAA. Dan para, Eh, para ibu dan bapak yang kami hormati, bahwa acara ini akan dipandu oleh Ibu Yunarsih Nazar. Oleh karena itu, kepada Ibu Yun dipersilahkan. Makasih Bu Titin, makasih Bu Evi. Em, Sebelum Pak Hilman beraksi nih, Bapak Chef kita udah siap-siap nih Pak Hilman ya. Saya perkenalkan dulu sekilas Pak Hilman ini siapa. Ini bukan pertama kali Pak Hilman memberikan pengayaan pada kita. Ya, Kita 3 tahun yang lalu ya Pak Hilman ya, kita belajar mind mapping ya dari Pak Hilman ya. betul Bu Yun. Alhamdulillah. Pak Hilman itu berasal dari Bukit Tinggi, orang Bukit Tinggi asli, bersekolah dari SD sampai SMA ya Pak Hilman ya di Bukit Ya, Tinggi. ya. Lalu kuliahnya di mana Pak? Lembaga Pendidikan Jakarta, Komputer Jakarta. Lembaga Ilmu Komputer di Jakarta. Lalu beliau sempat berkiprah sebagai eh, salah satu manajer di bank yang juga cukup besar di Indonesia. Tetapi panggilan hati nurani beliau eh, meminta supaya beliau Pensiun berhenti dini. bekerja di bank. Sekarang beliau punya usaha sendiri tanpa memperpanjang waktu. Silakan Pak Hilman. Sudah nggak sabar teman-teman menunggu. Baik, terima kasih Bu Yun. Terima kasih Bu Titin, Bu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami muliakan Buya Izal dan juga yang kami cintai Bu eh, M. Dan juga para sahabat, para bapak dan ibu, para santri Al-Hasani yang pagi hari ini hadir lebih kurang 207. Alhamdulillah. Eh, ini adalah satu anugerah dari Allah. Maaf. Anugerah dari Allah Azza wa Jalla untuk kita. Dan kita ditemukan di media yang kita kenal dengan Zoom sekarang. Baik, untuk tanpa memperpanjang waktu, saya akan menyampaikan materi. Tadi bilang, wah kita sudah berumur, mata sudah kabur, ingatan sudah susah, langkah ini. Itu adalah, ya, itu adalah sunatullah. Tapi persoalannya kita diberi satu energi kasih sayang Allah, di mana kasih sayang Allah itu untuk kita menuntut ilmu melalui yang namanya metode Al-Hasani yang dilewatkan Allah kepada Buya. Ini nggak bisa kita pungkiri, ini satu anugerah. Alhamdulillah, terima kasih Buya yang nggak henti-hentinya untuk memberikan eh, metode ini kepada kita agar mempelajarinya lebih mudah. Nah, kemudian pada hari ini lebih kurang nanti 45 menit saya mencoba melihat dari sisi yang lain. Bagaimana, oh saya sudah mulai gak susah mengingat. Itu sunatullah. Tapi bagaimana kita untuk meningkatkannya? Untuk itu saya akan share. Oke, Bu Titin bisa dilihat, Bu? Ya, sudah terlihat, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Jelas. Eh, Pertanyaan singkat, bagaimana kita meningkatkan daya ingat kita? Oh, saya sudah tua. Saya sudah umur 60, 70. Apa mungkin? Itu selalu muncul pertanyaan bagi kita. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya, bagi Allah apapun kalau Allah sudah mengatakan kun akan jadi. Oke. Baik Bapak Ibu.
Bagi Bapak Ibu yang mengikuti menggunakan handphone, mungkin tulisannya kecil, tapi bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop akan lebih memudahkan. Nah, kita mulai dari pembahasan awal adalah surat Al-Baqarah. Di mana di situ disampaikan, Allah yang langsung menyampaikan kepada hambanya, yaitu bacalah. Disuruh membaca melalui perantaran eh, malaikat Jibril. Kemudian si hamba ini menjawab, saya tidak bisa membaca. Saya buta huruf kalau bahasa sekarang. Kemudian kita dengar riwayatnya, dipeluk, diulang lagi, baca, diulang. Nah, akhirnya apa? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Disinilah konteks poinnya adalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya apa? Kita disuruh membaca dengan nama Tuhan. Nah, kemudian apa yang akan kita coba bahas pada hari ini? Kita coba membaca. Kita hanya bisa merimain apa yang disampaikan oleh Ustadz, guru-guru kita, bagaimana proses yang dialami oleh Rasulullah. Disuruh membaca. Kita di zaman yang teknologi juga disuruh membaca. Apa yang akan kita baca? Pertama memang membaca reterek daripada Al-Quran. Yang kedua adalah, yuk kita baca otak kita sendiri. Pula membaca otak. Kan itu pertanyaannya. Bagaimana pula membaca otak? Dengan mempelajari, dengan kita buka Google misalnya, kita bisa mempelajari otak itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang di dunia medis akan mempelajari lebih tajam lagi. Kemudian ada seorang profesor melihat, oh otak itu ada dua bagian, otak kiri dan otak kanan secara umum. Ada otak kiri dan ada otak kanan. Kenapa demikian? Kemudian ada otak kanan. Kemudian juga kita membaca bagaimana cara berpikir. Oh rupanya cara berpikir pun kita harus baca. Kita iqra. Ahli juga mencoba membaca cara berpikir itu ada yang secara linear berurutan, ada yang secara radian. Kemudian, yuk kita juga baca. Apa itu? Panca indera yang diberikan Allah kepada kita. Panca indera yang utama itu adalah mata untuk membaca. Yes, apa yang tertulis, apa yang kita lihat, kita baca. Kemudian apa lagi? Kita membaca, oh kita diberikan telinga. Kalau dibahas lagi, telinga ini luar biasa lagi. Kita baca lagi. Kemudian kita membaca, ada hidung. Oh, hidungnya kan hanya untuk bernafas. Hanya itu saja. Rupanya enggak. Kita baca lagi. Apa manfaatnya hidung ini untuk membaca, mengikra tadi. Kemudian, lidah yang diberikan Allah. Yuk kita baca juga lidah ini. Oh, hanya untuk sekadar mengecap. Hanya sekadar untuk menyampaikan kata-kata, berbicara. Yuk kita baca lagi. Dan terakhir adalah kulit yang diciptakan Allah untuk meraba. Loh, yuk kita baca. Kita lihat para hamba Allah yang diberikan kelebihan daripada membaca dengan menggunakan jarinya, huruf braille. Walaupun sisi mata dikurangi, tetapi dari sisi meraba, dia membaca dengan kulit. Istri membaca. Kemudian, apalagi yang Allah berikan kepada kita? Rasa. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Kita dengan bentuk prosa, bentuk puisi. Itu meningkatkan rasa. Itu adalah, yuk kita baca jadi. Ini adalah anugerah, kasih sayang Allah kepada kita. Nah, di rasa itu akan muncul, ada dua. Rasa suka dan tidak suka. Kalau suka, asik, tanpa terasa, mempelajari metode Al-Hasani, dari pagi sampai malam, bisa sampai jam tengah malam, tanpa terasa. Karena kita diberi rasa suka. Tapi kalau diberi rasa tidak suka, 5 menit aja, pusing saya, susah, itu yang akan muncul. Lebih bagus yang lain. Itu desi rasa. Kemudian,
Apa metode? Diberikan juga kita. Dan seorang ahli mencoba membuat yang namanya metode mind map. Di mana metode ini dia mempelajari otak itu seperti apa, bagaimana untuk dalam hal ini, konteks ini adalah mengingat dan proses membelajar. Dan mengapa mind map, kemudian apa manfaatnya. Nah, inilah preview daripada 45 menit ke depan yang akan saya coba share. Mungkin saya yakin yang hadir pada hari ini ada dokter, ada insinyur, ada teknik, ada kunting, dan segala macam. Yuk kita membaca dari sisi yang lain. Baik, Bapak Ibu boleh kalau ada kertas silakan, ada pulpen silakan. Kita siapkan satu lembar kertas, dan ini kita latih. Kita coba. Atau oh enggak, saya enggak ada kertas, tidak ada masalah yang menggunakan handphone. Coba kita naikkan rasa imajinasi kita. Bayangkan di depan Bapak Ibu ada satu lembar kertas putih, kemudian Bapak Ibu memegang pulpen, pena, apalah namanya, pulpen, pena, pensil. Tolong Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu dengan menggunakan tangan kanan. Bayangkan, nama Hilman. Kemudian setelah tulis nama, silakan Bapak Ibu buat tanda tangan menggunakan tangan kanan. Imajinasikan, bahasa orang sekarang, imajinasikan tanda tangan. Kemudian tanggal sekarang 25 Agustus 2025. Selesai? Oke, sekarang imajinasikan lagi, gunakan tangan kiri. Ambil pulpen, kalau ada spidol berwarna, silakan Bapak Ibu ambil spidol berwarna. Gunakan tangan kiri Bapak Ibu, yang ini juga anugerah dari Allah. Coba tulis nama dengan tangan kiri di dalam satu lembar kertas yang Bapak Ibu sediakan. Kalaupun tidak ada, tidak masalah. Ya, gunakan. Ya, kemudian hal yang sama, tulis nama dengan tangan kiri. Imajinasikan, bayangkan nama Hilman pakai tangan kiri. Kemudian tanda tangan menggunakan tangan kiri. Kemudian buat tanggal dengan menggunakan tangan kiri. Waktu Bapak Ibu menggunakan tangan kiri, apa rasanya? Waktu menggunakan tangan kanan, apa rasanya? Itu kita menaikkan level rasa di perbuatan, di hal yang kita lakukan. Saya yakin Bapak Ibu mungkin, yang kiri, kalau yang kanan bagus, yang kiri kurang bagus. Yes, Bapak Ibu. Kenapa? Nah, di sini di Al-Hasani kita harus dilatih, disuruh, diulang. Sama juga, tangan kiri ini adalah tangan milik kita juga yang diberikan Allah, tapi jarang kita latih. Baik, ini yang pertama. Nah, kemudian boleh Bapak Ibu coba kepalkan tangan. Ya, kepalkan tangan. Digoyang-goyang, kepalkan tangan. Oke, coba Bapak Ibu perhatikan jempol yang di atas. Nah, saya yakin ada 215 orang yang hadir akan terbagi dua nih, blok A, blok B. Ya, akan ada yang jempol kanannya di atas dan ada yang jempol kirinya di atas. Ada yang kelingkingnya di atas. Saya yakin nggak ada. Tetap akan jempol, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini apa maknanya? Maknanya adalah dipelajari oleh seorang profesor yang namanya Roger Perry tahun 1964. Ya. Apa maknanya? Beliau mencoba, rupanya dari kepalan tangan kiri kanan ini menentukan seseorang itu dominan otak kiri atau otak kanan. Kalau jempol kiri di atas, itu dia menyilang. Berarti dia dominan otak kanan. Kalau jempol kanannya di atas, dia dominan otak kiri. Kalau dominan, kita mulai dari otak kanan. Apa maksudnya? Kalau dominan otak kanan itu dia suka musik, suka warna, suka bentuk-bentuk, bulat, kotak, segitiga, dan segala macam. Kemudian orang otak kanan itu juga dia suka membayangkan sesuatu, map, ya. Kemudian juga orang otak
Kanan itu imajinasi, dia suka berimajinasi. Wah, itu orang otak kanan. Dan menurut Roger Perry, orang otak kanan itu daydreaming, suka mimpi di siang. Wah, mimpi kali gitu. Mimpi siang bolong. Tapi itulah fitrah yang diberikan Allah pada yang dominan otak kanan. Bagaimana dengan yang dominan otak kiri? Orang otak kiri itu dia senang dengan huruf. Orang otak kiri itu senang dengan angka, berurutan. Buya tuh orang backgroundnya accounting, itu angka itu berarti sekali bagi Buya. Ya. Kemudian orang otak kiri itu line, dia melakukan sesuatu itu berurut. Line. Ya. Itu otak kiri. Dan orang otak kiri itu suka kalau akan melakukan sesuatu dia bikin checklist. Segala sesuatu itu di checklist. Oh, dia mau liburan aja checklist nih. Apa yang mau dibawa kemana, berapa biaya, di checklist. Dan orang otak kiri itu sangat logis. Ya, karena dia checklist, dia logis. Oh, yang pertama harus disiapkan ini. Yang kedua ini, yang ketiga ini, keempat ini, dan seterusnya. Logis. Dan analis. Orang otak kiri itu analis. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, loh Pak Hilman ini pengajian atau apa? Kok pakai chef? Warnanya kuning, ya, celemeknya juga kuning, ya, bajunya putih. Nah, ini saya ambil analogi adalah seorang chef yang menyiapkan makanan. Dia bergabung bumbu, dia masak, dan akhirnya dia suguhkan. Apa yang diinginkan adalah makanan yang disuguhkan oleh seorang chef itu dinikmati oleh orang yang memakannya. Sehingga apa yang memakannya? Wow, enak. Wah, ini saya akan ulang lagi makan di sini. Nah, sama. Kenapa putih? Itu dia menyampaikan secara logis. Itu dia menurut seorang profesor yang membahas warna. Kenapa kuning? Kuning itu kreativitas. Buya menyampaikan secara berurut. Makanya background belakangnya, whiteboardnya white putih. Kenapa? Menyampaikan secara berurutan. Demikian. Baik. Yang terbaik bagaimana? Oh, apakah otak kiri atau otak kanan? Yang paling baik itu, apa yang dikenal orang sekarang adalah sinergi, mengkolaborasi. Sesungguhnya bagaimana kita anugerah yang dominan otak kiri dan dominan otak kanan kita ini, kita kolaborasikan. Kenapa? Allah tidak memberikan kita hanya otak kiri saja. Allah memberikan kita dua-duanya. Untuk itu, kita coba kolaborasikan. Mind map salah satu tools yang bisa mengkolaborasikan. Baik. Nah, kita lihat. Berpikir linear. Itu berpikir secara berurutan. Contohnya biasa gini. Kalau kita membaca buku juga sama. Mulai baris pertama, baris kedua, dan seterusnya. Itu linear. Ya. Nah, kita coba Bapak Ibu. Ya. Setelah berapa menit saya menyampaikan sesuatu. Yuk. Kita bermain. Bermain yang sesuatu ada manfaatnya. Tolong Bapak Ibu pikirkan satu kata. Orang Indonesia bisa diminta satu kata, nanti satu kalimat dia. Satu kata saja Bapak Ibu yang berhubungan dengan gambar yang ada di layar Bapak Ibu. Ya, silakan. Gar. Apa Pak? Silakan. Segar, Ustadz. Segar. Buya menyampaikan segar. Oke. Segar. Kita lihat. Ya, satu kata, segar. Sehat. Sehat. Kedua, Bugar. bugar. Ya. Ada lagi? Mungkin satu lagi? Bermanfaat. Puas. Puas. Ya. Lihat Bapak Minum. Ibu. Minum. Ya, Minum. oke, stop. Cukup, cukup. Ah, ini kalau Nikmat. udah ini nanti munculnya. Ya. Bapak Ibu, hanya satu gambar kalau ada 200-an orang itu bisa jadi angka mungkin sekitar 100 orang akan berbeda. Muncul. Kenapa? Itulah anugerah yang ada sekarang kerekam di dalam otak kita. Dan itu tidak pernah kita hafalkan Bapak Ibu. Sudah otomatis saja dia tersimpan. Loh, kok bisa gitu kan? Kok belajar Al-Hasani nggak terbenakkan berulang, nggak terbenakkan juga gitu kan? Ya, baik. Oke, kita lanjut.
Kata ketiga, ketiga, apa yang berhubungan dengan kata-kata segar tadi kita ambil. Coba Bapak Ibu pikirkan satu kata yang berhubungan dengan segar. Air. Air. Oke, ya. Bapak Ibu. Dingin. Dingin. Laut. Laut. Ada kering. Udara. Udara. Ya. Lihat. Gunung. Gunung. Ada kering. Nah, ini sesuatu sesungguhnya sangat menarik. Kalau ini kita bisa bahas, Bapak Ibu. Ini sangat menarik. Nggak cukup waktu kita, ya. Oke, saya percepat aja. Oke, sekarang yang kita ambil satu kata laut aja. Apa? Coba Bapak Ibu pikirkan satu kata yang berhubungan dengan laut. Biru. Ikan. Mbak. Ikan. 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 Biru. Biru. Indah. Ombak. Pasang. Pasang. Luas. Ombak. Garam. Nggak ada yang pikir garam. Oh, asin. Yes, Bapak Ibu. Ombak. Ombak. Bang. Ya, Bapak Ibu. Itu kekayaan yang diberikan Allah kepada kita. Makanya kita selalu bersyukur. Ya, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ya, oke, baik Bapak Ibu. Itu linear. Nah, prosesnya tadi hanya 4. Bapak Ibu bisa melatih nanti. Iseng-iseng, gunakanlah. Saya suka menggunakan yang namanya spidol, berwarna, Bapak Ibu. Ya. Ya, ada kertas, ada spidol warna. Kok kayak anak-anak TK, Bapak Ibu? Bukan. Nggak apa-apa. Belajar itu bukan masalah umur anak TK. Sampai kita dibilang belajarlah sampai iya, sampai kita akan dipanggil. Nah, tetapi kita gunakan tools yang ada saat ini. Sudah lama Bapak Ibu nggak menggunakan spidol. Yuk gunakan spidol berwarna. Berbeda nanti feel-nya, perasaan Bapak Ibu menggunakan itu. Daripada hanya satu pulpen aja biru dari dulu, dari SD, SMP, SMA, kuliah, satu pulpen warna biru aja. Atau hitam. Sekali-sekali menggunakan merah. Yuk, ini menangkapkan rasa. Nah, ini contoh. Kita mulai aja. Al-Hasani. Metode Al-Hasani. Apa yang terbayang sama Bapak Ibu? Satu kata aja. Al-Quran. Apalagi Ibu? Warna hijau. Warna hijau. Ah, lihat. Rusia. Ya, oh, Buya Rusia. Lihat Bapak Ibu. Yang saya tanyakan, satu kata yang berhubungan dengan Al-Hasani, kok munculnya warna hijau gitu kan? Apa hubungannya gitu? Uzur Rusia itu. Nah, lihat Bapak Rusia. Ibu, akhirnya apa? Kan asik kan belajar jadi, wah ketawa. Tetapi itu yang membuat terbenakkan istilahnya. Terbenakkan. Oke. Otaknya jadi segar. Ya, hijau. Hijau, oke. Satu kata yang berhubungan dengan hijau. Bapak Ibu. Segar. Segar. Daun. Daun. Apa lagi? Huruf sial. Gunung. Ya. Nah, ini Bapak Ibu tadi 4, sekarang jadi 8. Ini adalah satu proses repetition, proses pengulangan. Nggak kebayang sama kita Bapak Ibu. Ya. Seandainya aku punya sayap, bisa kita terbang ke Angkasa. Palestina. Dalam kondisi yang seperti itu, anak-anak masih sempat menghafal Al-Quran. Sekarang kita lagi nyaman makan, ruangan pakai AC, ada laptop, dan segala macam. Kenapa ya kok nggak terbenak-benakkan gitu kan? Oke, lanjut. Ya, bisa jadi 8. Satu kata lagi yang berhubungan tadi dengan hijau. Boleh Bu? Satu kata? Daun. Gunung. Oke. Warna yang disukai Nabi. Warna yang disukai Nabi. Gunung. Ya. Dan seterusnya. Ini bisa kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa melatih di rumah. Kenapa? Ini juga bisa dengan cucu. Ini tadi cerita, kesempatan melayani, mengurus cucu. Ini juga bisa kita pakai untuk melatih melatih memori daripada cucu kita. Gunakan pulpen, gunakan spidol. Artinya apa? Sesungguhnya kita mengajarkan sesuatu. Sesungguhnya kita melatih diri kita, Bapak Ibu. Kalau dihitung-hitung, Buya udah berapa? Mungkin udah ribuan kali ya, Buya. SAA aja yang sudah 3 tahun 365, mungkin udah 300 kali Buya menyampaikan sesuatu kepada kita.
pastilah sudah terbenakkan. Karena 300 kali berulang-ulang. Kita baru sekali aja, alah susah, alah ngantuk lah. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tadi ada linear, ada radian. Radian itu adalah otak kanan, linear itu otak kiri. Bagaimana proses berpikir otak radian? Otak radian itu seperti ini, Bapak Ibu. Satu kata yang diminta muncul bermacam-macam. Tadi saya coba mengarahkan Bapak Ibu hanya satu kata. Tapi kalau saya buka, oke Bapak Ibu, pikirkan satu kata, bebas saja. Itu akan muncul tuh bermacam-macam. Dari sisi positif, sisi negatif, segala macam. Apa yang pernah kita simpan, itu bisa muncul. Nah, radian. Kita lihat. Oke, radian bagaimana prosesnya? Saya mulai dengan satu buah benda yang namanya jeruk. Mulai Bapak Ibu berpikir, radian. Radian itu terpusat dengan satu kata, dia bercabang. Oke, coba pikirkan satu kata yang berhubungan dengan jeruk, Bapak Ibu. Manis. Manis. Oke, Asam. stop. Asam. Asam, stop. Oke, itu menyangkut rasa. Oke, Orange. kuning. Ya, sudah cukup. Nah, ini kalau kita buka nih nanti semua nanti akan ngomong gitu ya. Oke. Oke, sekarang coba Bapak Ibu pikirkan lagi satu kata yang berhubungan tetap dengan jeruk. Tadi asam, manis. Sekarang satu kata yang berhubungan dengan jeruk. Bervitamin C. Vitamin. Berkerut. Ya, Segar. segar dan segala macam. Oke, saya Ada bibitnya. buah-buahan. Warnanya bagus. Warna ya, vitamin. Ini contoh rasa manis dan bermacam-macam jenis. Lihat Bapak Ibu. Satu kata jeruk tetapi munculnya bermacam-macam. Kalau tadi linear satu kata baru kita minta hanya cuma satu kata lagi yang berhubungan. Inilah fitrah yang diberikan Allah kepada kita. Rupanya otak kiri juga bisa diaktifkan otak kan sama dengan otot Bapak Ibu. Kalau otot dilatih dia akan kuat. Neuron di otak kita itu juga sama. Dia seperti dengan otot. Begitu diulang, dia makin kuat. Sambungannya makin besar. Sehingga apa? Muncullah. Ujungnya, endingnya adalah. Akhirnya apa? Kita ingat. Sampai-sampai akhirnya apa? Bisa hafiz satu ayat, satu surat, satu juz, satu Al-Quran. Nah, tadi 4, sekarang bisa jadi 8. Sama juga. Kalau saya pancing. Satu kata tentang Al-Quran. Apa yang kebayang sama Bapak Ibu? Ayat. Ayat. Apa lagi? Membaca. Membaca. Apa lagi? Hafal. Obat. Hafal. Apa lagi? Obat. Obat. Apa lagi? Bahasa Arab. Suci. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Apa lagi? Gramatikal. Ya, apa lagi? Tajwid. Tajwid. Arti. Ini baru 8. Kalau kita bikin lagi, bisa ratusan. Artinya apa? Inilah yang dipelajari oleh seorang profesor yang namanya Tony Buzan. Oh, rupanya otak kita itu bisa terkonek dengan yang lain. Satu kata bisa terkonek dengan. Nah, kalau kita bedah otak kita ini, neuron itu akan bisa terkonek, bisa jutaan. Satu kata, satu gambar bisa terkonek dengan jutaan. Ini rahmat, ini kasih sayang Allah kepada kita. Oke, baik. Nah, ini kok ada hitam nih, siapa lah ini yang nongolin? Ya. Baik Bapak Ibu, anugerah juga yang diberikan Allah kepada kita adalah, yuk Bapak Ibu, mata kita hanya seperti mata tuh udah seperti oh ya udah begitu aja. Padahal ada spesialis. Yang pertama dokter, kemudian spesialis mata, ada lagi spesialis lagi, ada lagi spesialis lagi. Untuk mempelajari mata itu 5 tahun dokter, 3 tahun spesialis, 4 tahun lagi sub spesialis, berarti 5, 3, 4. 8 tahun belum selesai untuk mempelajari mata. Yuk Bapak Ibu, kita manfaatkan mata tambah 4.012 kan? 12 tambah 6, 18 ya? Oke, ya. Kita manfaatkan
anugerah alat yang diberikan Allah kepada kita berupa mata. Yuk, kadang-kadang mata ini ngantuk. Yes, karena udah kelelahan. Tapi lihat, begitu ada minat, kelelahan mata itu menghilang. Iya, tuh. Nggak ngantuk lagi. Begitu kita minat, begitu kita semangat, kelelahan mata itu menjadi nggak terabaikan. Nah, mata. Artinya adalah kita diberikan alat berupa mata untuk kita latih. Makanya kita disuruh membaca. Ikra. Baca mata. Dengan mata kita membaca. Akan berbeda Bapak Ibu. Selama ini hanya membaca begitu aja. Oh iyalah mata ini take for granted sudah jadi gitu kan. Tapi satu contoh yang menarik adalah Bapak Ibu sekarang ada alat yang namanya handphone. Nah, kalau kita tanya anak kita misalnya, oh tolong belikan kakek, bapak handphone. Dia akan cari, oh ma, oh nek, oh kakek. Kita cari yang pixelnya, kualitas kameranya itu adalah 12 megapixel. Terus 12 mega, 12. Kalau ada satu gambar, titik-titik itu ukurannya 12 juta dari 12 juta. Sangat detail sekali. Tapi pertanyaan Bapak Ibu, sedang kamera aja bisa dengan 12 megapiksel. Bagaimana dengan mata yang diciptakan Allah kepada kita? Ini handphone aja dibuat oleh para ahli, bukan satu orang ahlinya, insinyur, profesor, dan segala macam. Pesawat juga sama. Tapi jadinya canggih. Wah, handphonenya canggih, laptopnya canggih, pesawatnya canggih. Kita lupa bahwa mata kita tuh jauh lebih canggih dari itu lagi. Itu anugerah. Yuk, kita latih mata untuk melihat. Caranya ada gambar, ada warna, ada tulisan. Inilah yang menjadi eye catching bahasa sekarang itu membuat mata itu menjadi kalau Bapak Ibu dikasih handphone harganya 10 juta tapi warnanya hitam putih. Mau nggak Bapak Ibu beli? Enggak. Nggak Sama enak dengan ini. kamera zaman jadul itu. Ya? Zaman dulu. Justru dia handphone aja, kameranya colorful. Mata kita jauh lebih hebat. Sehingga apa? Kita bisa membedakan yang namanya gradasi. Makanya dengan menggunakan alat tools, komputer, itu sangat colorful. Anak-anak, cucu kita itu sangat senang dengan handphone. Kenapa? Karena dia colorful, Bapak Ibu. Dia eye-catching. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, telinga. Telinga ini juga sama. Untuk mempelajari telinga ini juga nggak setahun 2 tahun. Tapi kita udah take granted, saya udah punya telinga, cukup mendengar udah. Kalau kita bedah lagi ini, bagaimana proses suara saya disampai masuk ke rekam, itu luar biasa proses yang terjadi. Tapi bagi kita take for granted. Lupa kita bahwa kita dianugerahi telinga yang luar biasa. Dia bisa mendengar. Nah bayangkan Bapak Ibu, kita hanya dikasih frekuensi yang terbatas. Kalaulah sempat kita dibuka oleh Allah, telinga kita itu bisa menangkap suara yang di bawah sekian hertz dan di atas sekian hertz. Takut kita Bapak Ibu. Kita bisa mendengar suara yang jauh sekali, bisa mendengar suara yang dekat sekali, bisa suara yang sangat kuat sekali. Contoh handphone ini ada gelombang. Ini bisa didengar sesungguhnya. Tapi Allah memberi kita dibatasi. Nah bayangkan lagi. Kalau kita bisa mendengar rintihan Orang yang di kuburan. di kuburan. Serem. Nah Rasulullah dikasih lah itu. Bisa beliau mendengar itu. Kita enggak. Nanti kita enggak akan mengerjakan yang lain. Hanya berzikir, sholat aja. Kenapa? Kita mendengar itu. Tapi tidak. Kita dikasih batas. Luar biasa telinga. Nah dengan mata mendengar apa yang disampaikan oleh Buya, apa yang disampaikan oleh Bunel, apa yang disampaikan para ustadz, apa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Kita dengar. Kita latih pendengaran kita. Kemudian, apalah pula hubungannya hidung dengan pembelajaran. Ya, kalau Bapak Ibu pernah
ke Masjidil Haram, pernah ke Masjid Nabawi. Begitu masuk ke dalam situ, kita akan mencium wangi yang berbeda. Kenapa demikian? Oh ya, dari zaman dulu ya sudah menggunakan. Tidak, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar itu. Kenapa? Begitu kita mencium itu, imajinasi otak kita, hormon-hormon yang ada di dalam otak kita itu bekerja dia. Mata kita bekerja dia. Telinga kita bekerja. Oh, saya berada di Masjidil Haram. Saya berada di Nabawi. Dengan wangi yang spesifik. Untuk Bu. itu Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu menyukai satu wangi yang tertentu. Sebelum kelas Al-Hasani dimulai, ya sudah boleh Bapak Ibu taruh wangian-wangian itu. Itu meningkatkan hormon happy, hormon yang aktif, ya, sehingga apa? Waktu belajarnya jadi asik. Nah, kita gunakan bukan hanya sekedar untuk bernafas, tapi untuk hidup, menstimulus neuron, menstimulus hormon yang ada di dalam otak kita itu untuk rileks. Kalau orang-orang rileks, udah happy, belajarnya asik. Kemudian lidah, lidah bukan hanya sekedar untuk mengecap, bukan hanya sekedar untuk berbicara. Lidah adalah satu alat diberi Allah untuk kita mengucapkan kata-kata. Di mana kata-kata itu begitu kita ucapkan, waktu kita membaca, telinga mendengarkan, sampai-sampai kita juga mencium baunya, dia akan berkolaborasi, Bapak Ibu. Hormon yang ada happy di dalam otak kita itu akan makin begitu makin besar hormon itu bergerak mempengaruhi, akibatnya seluruh tubuh kita. Akibatnya apa? Wah, asik aja belajar itu. Sebentar aja terasa. Padahal detik dari 1400 tahun yang lalu, 1 detik itu akan sama waktunya dengan sekarang. Cuma kita merasa, oh kok cepat sekali ya. Tapi kalau udah sedih, susah, kok lama ya hidup ini ya. Tapi begitu happy, terasa sangat cepat. 3 tahun sampai terasa cepat. Karena kita asik. Dan terakhir adalah indera peraba. Ini juga anugerah dari Allah yang diberikan kita. Peraba. Yuk sekali-sekali Bapak Ibu, apa yang kita tulis itu coba deh kita aktifkan indera peraba kita. Mana terasalah kalau kita tulis pakai pulpen. Enggak, sekali-sekali boleh Bapak Ibu lapisi kertas Bapak Ibu, buku Ibu dengan 1 lembar atau 2 lembar kertas ataupun busa, coba tulis. Coba di baliknya raba, akan terasa. Inilah saudara-saudara kita yang diberikan anugerah sama Allah, indera perabanya yang luar biasa. Sehingga apa? Dia membaca Al-Quran dengan menggunakan huruf Braille. Ini anugerah yang diberikan Allah kepada kita, Bapak Ibu. Jadi, bukan hanya 1, ada 5. Mata, telinga, hidung, lidah, peraba. Dan sebenarnya ada lagi gerakan. Bayangkan kenapa kok mulai Pak Ilman melatih gerakan? Yes, menulis Arab itu suatu gerakan. Latihlah, nikmatilah Bapak Ibu menulis 1 kata, 1 huruf. Nikmati. Akan berbeda rasanya. Begitu beda rasa, hormon akan aktif. Asik. Oh, tulisan saya jelek. Gak usah Bapak Ibu menilai. Lakukan aja. Ya memang ya, gak usahlah kita rumput tetangga lebih indah dari rumput kita. Gak usah. Tulisan aku tuh cantik, indah. Begitu kita mulai itu akan berbeda proses pembelajaran. Nah, inilah contoh neuron di dalam otak kita itu. Dia terhubung dengan neuron-neuron yang lain. Dia ada listriknya. Bapak Ibu, ada yang luar biasa adalah setiap tarik nafas kita, itu oksigen masuk. Kehidupan masuk, Bapak Ibu. Tarik, pas. Sehingga apa yang terjadi? Jantung berdegup. Tuk, 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 tuk. Nah, Bapak Ibu pernah melihat sesuatu di suatu ruangan yang bunyinya begini. Ting. Apa yang terbayang Bapak Ibu? Meninggal. Nah, ICU. Meninggal. kalau tik, tik,
Itu masih ICU. Tapi Suara. kalau ya, ICU. ya suara. Tapi suara itu Meninggal. ada artinya. Begitu saya bilang, "Tit," Stop. udah kebayang. Titik, Oh, sudah bukan sudah selesai. koma, Meninggal. titik. Meninggal. Berhenti, koma. Yes, Bapak. Itulah dahsyatnya suara, Bapak Ibu. Mm-mm. Ya. Nah, itu adalah listrik, ya. Begitu kita tarik nafas, aktif, jantung kita memompahkan darah, kemudian darah itu bergerak ke seluruh jaringan tubuh kita, terutama ke otak. Dan otak ada yang namanya neuron. Dan neuron ini akan aktif dia. Sehingga apa? Tersambung. Ada gelombang-gelombang listrik. Begitu kita berpikir, begitu kita mengucapkan sesuatu, begitu kita melihat sesuatu, satu neuron dengan neuron yang lain itu akan terhubung. Ada listrik-listrik. Nah, jadi kalaulah bisa otak kita ini, atau Buya, itu di foto ya, waktu Buya menyampaikan sesuatu itu, lampunya sangat terang sekali. Kenapa? Listriknya banyak sekali di neuron-neuron itu. Itulah. Nah, apa manfaatnya? Itu akhirnya, oh, saya tidak perlu susah lagi mengingat sesuatu. Karena sudah terhubung dia, saling otomatis menghubungkan dia. Nah, oke, kita lihat apa beda berpikir linear dan radian. Apa hubungannya? Kalau linear itu berurut, A, B, C, mempelajari bab 1, bab 2, bab 3, bab dan seterusnya. Kemudian kalau tak kanan, linear, dia dari A ke B, bisa ke C, bisa ke D, bisa loncat-loncat dia. Nah, kemudian apa lagi? Kalau linear itu dia berpikir step by step, langkah demi langkah. Yuk, Bapak Ibu, kita pelajari step by step, satu demi satu. Nah, itu cara Buya menyampaikan. Satu-satu disampaikan. Bagi orang otak kiri, menarik. Oh iya ya Buya, gampang mengingatnya Buya. Tapi bagi orang otak kanan, dia simultan. Buya, kalau ini bagaimana? Nanti bisa aja nanya, Buya, kalau begini bagaimana? Itu orang otak kanan. Kalau otak kiri enggak, dia ikuti alurnya. Step by step. Ada lagunya itu. Nah, kemudian karena dia step by step, akibatnya apa? Prosesnya agak lambat. Karena langkah demi langkah. Tapi bagi otak kanan, cepat. Karena dia bisa dari A ke B, bisa ke C, bisa ke D, bisa ke E. Kalau linear, dari A ke E enggak, tunggu dulu. Harus B dulu, harus C dulu, harus D dulu. Kemudian, kalau orang linear itu menurut aliran seperti air mengalir. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Gitu. Mengalir dia. Tapi bagi otak kanan, pancaran, belum istilah. Dan ini kebayang kalau kita melihat satu pada ada ya ini di luar kita lah tahun baru itu kembang api. Nah seperti inilah dia. Yang kiri otaknya berurutan selangkah demi selangkah dan otak kanan seperti kembang api. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, saya belajar dari seorang guru, ada guru namanya Johan Yoga. Johan Yoga ini belajar dari seorang yang namanya Tony Buzan. Kenapa dia menciptakan ini? Dia waktu sekolah, dia lihat kawannya itu bawa bukunya, nggak bawa tas, dia hanya bawa buku dilipat masuk kantong, ya belakang, pergi sekolah. Kemudian ujian bisa. Nah dia pikir, kenapa ya, kok bisa ya? Nah, akhirnya apa? Dari pengalaman itu, dari Iqra kalau kita bilang, dia membaca alam, sampai dia pergi ke satu perpustakaan, dia tanya, saya ingin mempelajari otak. Yang dikasih adalah buku bagaimana bentuk otak, ada neuronnya, ada selnya, dan segala macam. Akhirnya dia bilang, bukan ini buku yang saya mau cari. Saya ingin tahu bagaimana otak itu. Akhirnya apa? Beliau membuat satu metode yang namanya, kalau Buya Al-Hasani, kalau Tony Buzan mind map namanya. Peta pikiran. Adalah alat berpikir revolusioner yang kita kuasai. Sebenarnya Bapak Ibu sudah menguasai. Dan hari ini hanya kita mereview ulang, mengulang aja. Oh iya ya, betul ya. Saya itu otak kanan, oh saya itu otak kiri. Bisa mengubah hidup untuk membantu ada memproses informasi. Apa yang materi yang disampaikan. Kalau saya otak kiri itu saya senang berurutan. Kalau otak kanan itu saya suka loncat-loncat misalnya. Ide-ide baru bisa jadi. Dan poin yang penting adalah memperkuat ingatan. Nah, kalau kita bekerja, meningkatkan cara kerja.
Nah, apa manfaat? Nah, ini kalau secara otak kiri, Bapak Ibu bisa perhatikan di laptop juga bisa, di handphone. Pelan-pelan saya coba tampilkan. Lihat manfaat otak kiri, tapi saya tampilkan dengan manfaat mind map saya tampilkan dengan cara otak kiri. Nah, ini dia step by step. Manfaatnya membuat proses berpikir jadi terlihat. Langkah kedua apa? Step kedua, memberi gambaran besar, informasi detail juga dalam satu. Jadi sama dengan kamera bisa zoom in, ada zoom out. Mata kita juga sama. Nah, mind map juga sama. Rupanya bisa melihat secara gambaran besar tadi yang di awal saya sampaikan, ya, membaca, kemudian berpikir, kemudian rasa, kemudian mind map. Itu gambaran besar. Kemudian mempermudah dalam mengelola informasi. Sesungguhnya kita belajar di Al-Hasani itu adalah bagaimana mengelola informasi yang ada di dalam otak kita lebih sistematik. Buya dengan cara Buya menyampaikan, Bunel dengan cara Bunel menyampaikan, Ustadz-ustazah yang lain dengan cara dia menyampaikan. Tinggal kita menampung. Oh, saya otak kiri. Berarti saya ingin step by step. Oh, saya otak kanan. Sehingga apa? Muncul, oh, sistematisnya sebagaimana sih belajar Al-Hasani itu gitu. Kemudian bisa meningkatkan kreativitas. Wah, mulailah yang bertahun-tahun tidak pernah menulis, mulai menulis. Yang bertahun-tahun tidak melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan, muncul. Inilah muncullah kreativitas. Muncullah kalau kita lihat penampilan para santri-santri di Al-Hasani macam-macam. Bu Yun dengan cara bergambar, dia tulis, kemudian ada warna. Ada yang enggak yang dari dulu hitam putih aja dia gitu. Ada yang suka warna merah, dia bikin merah aja gitu. Ya, itulah dia. Yang terakhir adalah meningkatkan daya ingat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah step yang untuk otak kiri. Langkah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana dengan yang otak kanan? Kalau otak kanan karena dia imajinasi, gambar, dia bentuknya begini. Nah, boleh. Manfaatnya di tengah. Apa manfaatnya? Proses berpikir. Dia bikin pakai garis merah. Kenapa kok merah ya? Ya suka-suka saya misalnya. Bapak Ibu suka biru, ya biru. Saya suka kuning, ya kuning. Silakan. Tapi tulisannya, lihat. Hanya 1 atau 2 kata aja. Proses berpikir. Bagaimana proses berpikir itu? Terlihat. Nah, kemudian ada gambaran besar. 2 kata aja. Nggak banyak-banyak katanya. Decay dari yang-nya nggak ada di situ. Gambaran besar. Di mana gambaran besar itu ditambah lagi dengan apa? Bisa melihat gambaran detail dan bisa juga gambar besar. Kemudian apa lagi? Mengelola informasi. Inilah sebenarnya proses yang terjadi waktu Bapak Ibu di kelas. Waktu itu Bapak Ibu lagi mendengarkan ini. Di otak ini lagi, apa ini informasi yang disampaikan Buya? Apa yang disampaikan oleh Bu Nel? Apa yang disampaikan oleh Pak Coca? Apa yang disampaikan oleh Bu Yun? Dan apa yang saya sampaikan? Mulai nih otak ini mengelola file-file, data-data. Bagaimana supaya efektif. Kemudian apa lagi? Bagaimana belajarnya supaya sistematis. Nah, inilah Buya yang mempelajarinya. Bagaimana? Terakhir bekerja neuron di otak itu. Kalau begini ada yang sampai mengatakan, nggak ada itu belajar begitu. Nah, bisa jadi karena dia mempelajari sistem yang lain. Cukuplah terjemahan dari Depak. Kenapa kok pakai KKL, KKB segala macam? Itulah dia. Kemudian meningkatkan apa? Kreativitas, meningkatkan inovasi. Pak Hilman, mana yang ini yang otak kiri? Otak kiri, Bapak Ibu coba lihat, saya ulangi lagi. Inilah proses otak kiri. Step by step. 1, 2, 3, 4. Silakan Bapak Ibu lihat alurnya. 1 step dia, warnanya sama. Sehingga apa? Inilah yang menjadi eye catching. Dia 1 cabang. Ini ada cabang yang lain. Kebayanglah 1 pohon. Al-Hasani itu di tengah, kebayanglah pohon. Ada SIA, ada KKL, ada KKB, dan segala macam. Ada 1 pohon yang besar dan cabang-cabangnya. Dari cabang-cabang ini ada ranting-rantingnya lagi. Dan daya ingat. Nah, inilah proses. Jadi yang tadi ini adalah proses otak kiri, linear, dan ini adalah
proses di otak kanan. Di otak kanan itu dia dalam bentuk warna dan bentuk gambar. Oke, sedikit lagi. Kenapa mind map? Karena mind map ini beraneka ragam. Otak kita menangkap sesuatu itu, satu kata, dia nangkap nanti beraneka ragam. Kemudian apa lagi? Ada warna. Ada warna oranye, ada merah, kuning, dan seterusnya. Ada kata kunci. KKL, kata kunci. SIA, kata kunci. Kalau kita bahas satu SIA, itu bisa berapa kali pertemuan. Itu kata kunci. Gambar. Gambar juga mempengaruhi. Kok ada gambarnya? Bapak Ibu coba perhatikan secara detail. Lihatlah begitu Bapak menulis tulisan Arab. Sesungguhnya itu adalah satu image, satu gambar. Pak kan tulisan, yes. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dan bayangkan lagi. Itu dibikin kaligrafi yang indah sekali. Dalam bentuk gambar. Kemudian logika. Ya, ada logikanya. Step 1, 2, 3. Satu ini ada cabangnya, ada rantingnya. Ada imajinasinya. Sehingga akhirnya apa? Kita berimajinasi. Inilah yang terjadi mengkolaborasikan otak kiri dan otak kanan. Step by step, otak kiri, warna, kata-kata, itu adalah otak kanan. Nah, saya coba praktekkan di materi Al-Hasani. Ini 5 pilar metode Al-Hasani. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Niat. Niat. Oke. Kenapa? Karena Allah. Nah, yang kedua apa? Memperbanyak taubat. Yang ketiga apa? Hajat yang kuat, semangat yang kuat, niat yang kuat, walaupun ngantuk, walaupun ini dan segala macam. Layaknya seorang lagi mendaki gunung Himalaya yang suhunya sekian derajat di bawah nol. Kemudian apa? Mempelajari lebih mudah. Ya. Kemudian apa lagi? Istiqomah. Oke, kita lihat. Bapak Ibu sudah mungkin sudah lama mempelajari metode Al-Hasani. Kita lihat mind map-nya seperti apa. Ini nggak asing lagi bagi kita. Oh iya, ada komponen kata, ada kata kerja, cara menentukan akar kata benda dari kata kerja misalnya, kata ganti, kata petunjuk, kata penghubung, kata kerja aktif dan pasif, kata benda pelaku aktif dan pasif, mencari 3 huruf akar kata. Kemudian apa? Huruf semi irregular dan huruf bermakna. Terakhir bunga rampai. Inilah rangkuman dari materi yang disampaikan Buya kepada kita. Oh, mulai terbenakkan. Oh iya ya. Kebayang nih, yang kanan atas itu. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti pengajian ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Itu luar biasa. Sampai apa? Satu kata dalam Al-Quran itu tahu dia. Halaman sekian pojok kanan atas misalnya. Oh, halaman sekian di pojok kiri bawah misalnya. Artinya apa? Di dalam neuron otaknya sudah terbenakkan, sudah tertanam kata-kata ini posisinya di sini. Luar biasa. Itulah otak kita latih, rihas dan rihas. Nah, ini yang kalau tadi ini secara digital saya buat, saya coba pakai, saya suka dengan menggunakan spidol. Buat pakai spidol. Komponen ayat, kata-kata yang tidak berakar kata. Kemudian kata aktif pasif, kemudian rumus, kemudian bunga rampai. Ini misalnya. Bagi orang otak kanan asik, tapi bagi orang otak kiri, Pak Ilman pusing melihatnya gitu. Kenapa nggak satu persatu? Yes, ada perbedaan, tapi prosesnya tetap sama, Bapak Ibu. Secara berurutan itu adalah otak kiri, secara gambar, tulisan, warna, tulisan adalah otak kiri, berwarna adalah kanan. Kedua-duanya akhirnya apa? Hidup sign kita, kanan dan kiri. Wah, kalau mobil, kiri kanan bingung orang. Tapi neuron atau aktif dari otak kita itu otak kiri dan otak kanan. Nah, ini cabang, kemudian ada rantingnya lagi. Ini sampai contoh. Ini yang bentuk colorfulnya. Menarik jadinya. Oh, belajar Al-Hasani itu menarik gitu. Jadi berwarna. Nah, bagi yang suka ngutak-atik, jadi asik.
Sambil kita melihat itu sesungguhnya tidak sengaja proses repetition mengulang. Menguatkan lagi hubungan satu neuron dengan neuron lain. Nah, ini yang tadi Bu Dimyati yang huruf sia. Wah, kalau dikembangkan huruf sia seperti itu. Menarik dia. Jadi satu kata huruf sia ada cabang-cabangnya, ada ranting-rantingnya. Mungkin setelah ranting ada lagi-lagi sampai ke pucuk. Dalam bentuk satu gambar. Satu image. Begitu itu tangkap, oh iya ya, warnanya biru, warna hijau. Ini. Dan Bapak Ibu perhatikan kata-katanya pun tidak banyak. Hanya dia setiap satu cabang itu hanya satu kata. Karena itu menjadi keyword. Itu menjadi kata kunci. KKL, SIA. Nah, selalu tuh Buya menyampaikan. Artinya apa? Menjadi terbentuk. Oh, kalau KKL apa? KKP apa? Nah, nih saya coba lihat. Tadi sudah dibahas oleh Bu Yun. Nah, saya coba tampilkan. Ya, menarik tulisannya. Tulisan Arab itu sangat menarik. Kenapa? Ya udah pasti kita menjawab. Allah. Dari Allah diturunkan kepada Rasulullah. Ditulis oleh sahabat. Mulanya tadi di tulang, di kayu. Nah sekarang dengan teknologi sudah bisa dipenggal. Ya. Lihat. Oke. Bapak Ibu ini bisa memperhatikan. Coba Bapak Ibu boleh tes. Yang nomor berapa fokus bagi Bapak Ibu? Buka. Nomornya aja Bu. Robika. Tenggalan Nah, 4. 4 ya. Nah, kenapa? Kita sudah terpola kalau fokus itu selalu di tengah, nggak ada pernah ke pinggir gitu. Akhirnya apa? Yang Iqra 1-2-nya dan Allazi khalaqnya maaf terabaikan karena fokusnya di tengah. Itulah dia yang kita melatih fokus. Oke. Berarti seolah-olah terabaikan. Dan kalau saya rubah begini, nggak ada lagi yang terabaikan. Hanya satu. The only one. Fokus satu. Memanah itu hanya satu titik. Begitu satu titik, mulai nih otak nih, neuronnya difokuskan ke satu. Oh, dia punya cabang loh, gitu. Nah. Itu KKP-nya apa? Nah, jadi mengalirlah dari neuron yang di tengah tadi. Kalau kita boleh di tengah, sebenarnya kita nggak tahu nih di mana posisinya di dalam otak kita. Tapi kita coba diimajinasikan di tengah, mengalirlah ke satu titik neuron yang lain lagi. Satu neuron. Ya. Buka lagi, mengalir lagi satu listrik pelakunya. Mengalir lagi satu listrik ciri-cirinya. Akar katanya. Lihat Bapak Ibu. Nah, begitu kita melihat itu, secara tidak langsung mata kita akan terfokus waktu dia tampil. Di sini tampil, selesai, kemudian dia ikuti gerakan lagi, kinestetiknya kalau bahasa di pendidikan itu, kinestetiknya. Kedua, bergerak lagi sesuatu, kiri. Nah, ini mata mengikuti lagi nih. Oh, itu sukun akar katanya. Kemudian apa lagi? Polanya. Bergerak lagi mata. Fokus lagi dia ke situ. Kemudian ya, lanjut. Arti. Nah, ini kita menggunakan metode mind map untuk memenggal satu kata, Bapak Ibu. Kapan otak kiri? Ini dia otak kirinya. Fokus, satu, pelaku, ciri, arti, itu otak kiri. Begitu warna, ada tulisan itu otak kiri, tapi ada, oke, tulisan, tapi kita mengambil ini image, menjadi image ya. Ya, menarik, otak kanan. Warna, otak kanan. Warna otak kanan. Oke. Kedua. Coba satu. Yes. Tampil dia. Tek. Satu-satu. Tep. Tep. Secara berurutan. Pemenggalan pertama. Pemenggalan kedua. Terbenakkan dia. Oh ya. Iqra. Oh ya di Iqra itu. Mulai nih.
kita membayangkan, mengimajinasikan. Di Iqra itu ada satu, KKP ada, pelaku ada, ciri-ciri ada, arti ada. Terbenakkan dia. Kalau ini cuma satu. Nah, ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini sebagai contoh saja. Jadi menarik, fokus tetap ke satu. Nah, akhirnya tadi yang sampaikan Bu Yun, bagi Bapak Ibu mana? Coba rasakan mana yang enak, mana yang asik bagi akan berbeda-beda. Saya asik yang ini, saya asik. Akan hanya ada dua kelompok, kelompok A, B, otak kanan, otak kiri. Nah, kalau sudah dihubungkan, digabung, nah ini tadi satu persatu, akhirnya apa? Ending dari satu film, ending dari satu acara, ending dari satu penyampaian materi. Ada sesuatu yang ingin kita tangkap kesimpulannya. Sehingga muncullah dia ini. Akhirnya apa? Oh iya ya, pemenggalan satu, pemenggalan kedua. Kelihatanlah. Itu yang di awal saya bilang, menggunakan materi mind map, teknik mind map itu bisa zoom in, ini dia zoom in, ya, difokuskan ke sini, zoom out, ini dia di zoom out. Nampak semua. Memang, kalau papan tulis, bagaimana Pak Ilman? Ya, bisa, Buya, menggunakan warna merah, menggunakan warna biru. Itu salah satu teknik eye catching. Tulisan dengan hitam, pas Arabnya pakai merah. Itu membuat mata menjadi aktif. Ini yang tadi yang ditampilkan oleh Bu Yun. Ya, Bapak Ibu boleh yang memilih. Akhirnya apa? Bagi kita masing-masing. Mana yang nyaman, mana yang asik bagi kita. Oh, saya asik, saya tulis. Boleh. Saya asik yang pakai komputer karena kebetulan saya punya laptop di rumah. Oh, saya nggak ada laptop, yang ada handphone aja. Udah, Bapak Ibu cari, beli spidol warna, gunakan warna. Warnanya apa? Mana yang Bapak Ibu senang, gunakan warnanya. Nah, ini dia. Sehingga apa? Masing-masing penggalan itu diberi warna lain. Yang ini yang sebagai contoh. Nah, ini ya. Warnanya berbeda-beda. Oke. Nah, ini yang biasa kan? Di buku digaris-garis. Oh, sudah mulai asik nih. Ada tulisannya, ada warnanya. Oh, tulisannya jelek. Orang selalu bilang kok kecapnya nomor 1. Yuk kita bilang, wah tulisan saya bagus loh. Nah, begitu kita melihat itu rasa syukur. Akhirnya apa? Besok tulisan kita makin bagus, makin lagi. Remind-nya, repetition-nya, mengulang lagi. Nah, ini satu contoh ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, tanpa terasa hampir 1 jam. 1 jam ya, tanpa terasa. Ada satu kesimpulan yang ingin kita coba sharingkan Bapak Ibu. Coba ingat kembali waktu kita kecil, sekolah TK. Itu adalah kelas yang mengasihkan. Itu biasanya nggak pernah lupa. Oh SMP Pak Ilman saya nggak lupa-lupa. SMA ada momen-momen. Tapi momen belajar yang paling indah, paling asik itu adalah waktu TK. Mata kita berbinar, melihat guru kita menyampaikan sesuatu. Tapi mulai SD, mulai itu. Ada saringan. SMP mulai ada saringan. SMA, apalagi kuliah. Wah, profesor ini dia di bidang apa? Saya lebih tahu gini. Akan muncul. Itu kenapa? Ada ilmu-ilmu yang tertanam di dalam benak kita. Begitu disampaikan, terjadi yang namanya saringan. Saringan pertama itu adalah ya, tidak, benar, salah. Wah, ini salah dia nih. Saya buka di Google bukan itu. Itu. Tapi waktu kita TK, nggak ada itu. Inilah yang menjadi penghalang kita di dalam proses pembelajaran. Yuk kita kembalikan remind waktu kita TK. Proses pembelajaran menarik dan gembira. Begitu, wah hari Senin Al-Hasani. Tanamkan aja, aktifkan seperti tombol lampu listrik di rumah kita, di-on-kan. Happy. Yakinlah, begitu happy akan asik. Kemudian apa? Mengikuti alur pembelajaran secara fitur. Oh,
Buya menyampaikan secara berurutan. Bu Nel, eh, Bapak Ustadz Buya yang lain menyampaikan begini. Yuk, terima aja. Oh, dia otak kiri, otak kanan. Yes. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita udah dapat dua-dua. Oh, kalau otak kiri itu berurutan, otak kanan ada gambar, ada warna. Yuk, kita kolaborasi dua-duanya. Sehingga dia menjadi satu kekuatan. Kemudian, fokus. Begitu kita mulai fokus, peserta fokus, asik dia. Kemudian, alur. Nah, itu tadi. Ada pohon, ada dahan, ada cabang, ada dahan, ada ranting. Mengikuti alur. Warna inilah yang membuat itu kita mengikuti. Dan memberi warna agar eye-catching. Silakan Bapak Ibu. Oh, kok saya seperti anak kecil? Bukan Bapak Ibu. Justru makin tua kita, makin asik kita melakukan sesuatu. Nikmat rasanya. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa 1 jam sebagai penambah cara, ya, cara kita bilang cara. Kalau materi sudah lengkap Buya sampaikan. Nah, hari ini kita gunakan indera kita, latih sehingga apa? Secara tidak langsung proses remind, proses pengulangan di dalam otak kita itu akan mengulang. Begitu dia mengulang, neuron dengan neuron akan terkonek. Terkonek. Kita akan relatif kecil kena penyakit yang namanya Alzheimer, penyakit lupa. Demikian saja, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu atau ilmunya juga mungkin berbeda dengan Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak lain tidak bukan, ini adalah proses pembelajaran kita dimulai dengan Iqra, bacalah. Artinya kita bangsa barat mempelajari sesuatu dengan cara yang berbeda. Kita mempelajari, tidak salah kita untuk mempelajarinya. Dan saya tutup, ini ada satu gambar. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat. Ya, backgroundnya saya rubah dulu sebentar biar Iya, nggak kelihatan ya kertasnya. sebentar. Ya, kelihatan? Ya, tapi belum kabur ya? fokus. Belum Kabur. fokus. Oke. Belum fokus. Belum. Blur, Pak, masih blur. Blur. Bentar ya. Nggak clear, Ya, Pak. bentar. Dekat wajahnya Pak Hilman kali. Oh, Dekat ke oke. wajah. Karena Enggak, wajahnya sama aja. fokus. Oh, Sama, oke. Pak, Enggak, sama, nih blurnya masih di blur. sini. Bentar, Wajahnya blurnya saya fokus. hilangkan. Iya, Nah, benar. ini dia. Ah, ini tadi. ya kelihatan, Pak. Siap. Nah, itu dia. Di Imani ya. Ya. Nah, ini bentuk mind map yang disampaikan oleh Bu Nel tadi. Saya coba langsung tulis. Keren. Ya. Jadi Bapak Ibu, proses pembelajaran itu dengan cara kita masing-masing. Kalau kita menggunakan suka itu, udah. Lakukan aja. Pelan-pelan. Istilah kami itu rehearse, berulang tanpa terasa, asik. Demikian saja, mohon maaf. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Yun. Silakan Bu Yun.